Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Mari kita mengulas kembali ngaji bersama-sama kita kajian kitab Al-Hikam yang berseri, dan kita memasuki bab mengenai urgennya soal adab sebenarnya. Kalau kemarin ini kita ini dihadirkan dengan agar kita ini tidak terjebak pada suasana istidraj. Justru puncak dari istidraj itu ketika kita kehilangan adab, ya, kehilangan adab di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, di hadapan para kekasih-kekasih para walinya Allah, di hadapan para ulama yang soleh, ulama billah, di hadapan para guru-guru, di hadapan para sesama kawan, di hadapan seluruh makhluk. Kalau kita sampai kehilangan adab, etika terdalam, sesungguhnya kita berada dalam jebakan istidraj. Maka beliau mengingatkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Min jahlil muridi ayyusi al-adab fatu'akharal uqubatu anhu fayaqulu law kana hadha su'a adabin laqata al-imdadu wa aujabal ib'ad. Di antara ketololan, kebodohan para penempuh jalan Allah, para murid, itu maksudnya muridullah, artinya orang-orang yang berkehendak, berhasrat menuju kepada Allah. Nah, mungkin semua orang sedang kepingin, bercita-cita, berkeinginan, aku hidup ini menuju kepadamu Allah. Tapi kalau ini tidak ada ilmunya, nanti bisa tolol kita. Nah, di antara ketololannya adalah ayusi al-adab, adab kita buruk, ya, adab buruk. Lalu gara-gara apa? Fatu'akharul uqubatu. Pada saat siksaan ditunda oleh Allah. Jadi ini orang maksudnya tidak beradab, melakukan hal-hal buruk, tapi kok tambah kaya, tambah nikmat hidupnya, tambah sukses. Semakin maksiat tambah sukses, gitu ya. Ini bagian dari su'ul adab, adab terburuk, ya. Lalu dia mengatakan, laukana hadza su'a adabin. Kalau ini disebut su'ul adab, ya pasti Allah akan memutuskan seluruh anugerah limpahan. Toh nih buktinya aku sukses, rezeki gampang, sekali berdoa langsung terjadi. Apa yang saya angan-angan muncul besok atau muncul segera. Nggak taunya dia memelihara su'ul adab, bersembunyi di balik cover, di balik bungkus kata-kata bahwa seandainya Allah memang menyiksaku, pasti aku tidak akan seperti ini. Mungkin aku akan dilempar di tengah-tengah bencana sana. Ya, wa aujabal ib'ad, dan aku akan dijauhkan dari Allah. Faqad yaqta'ul madad anhu min haitsu la yash'ur. Jadi kadang-kadang Allah itu memutus anugerah-anugerahnya kepada hamba-hambanya yang su'ul adab ini. Tapi dia nggak tahu kalau diputus anugerahnya.
Musuh hidupnya bahagia, senang-senang aja. Dia sedang tersiksa sebenarnya ini orang. Banyak nggak orang kira-kira begitu? Banyak. Auzubillah. Ini yang harus, ini diingatkan betul. Makanya dulu ada satu kisah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang pemuda. Kebetulan pemuda ini pengusaha sukses, tapi dia ini ibadah nggak pernah, maksiat oke. Dan dengan sombongnya mengatakan, mana buktinya Tuhan menyiksa aku? Aku ini maksiat ya, biasa-biasa saja, tentu tambah sukses usahaku. Ya, aku melakukan ini itu, ya tambah nyaman hidupku. Ini si pemuda ini, akhirnya apa yang terjadi? Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa supaya menemui si pemuda itu. Hai Musa, katakan ya kepada si pemuda ini, kalau nggak salah begitu, Allah sesungguhnya sudah menyiksamu bertahun-tahun sejak dulu. Apa buktinya, kata si pemuda itu? Yaitu kelalaianmu kepada Allah. Itu loh siksaan Allah kepadamu, tapi kamu tidak tahu. Ini namanya puncak istidraj. Seseorang merasa tidak disiksa oleh Allah, padahal ini soal oleh Allah ditunda saja siksaan. Bisa ditunda, nggak tahu di dunia, atau besok baru disiksa betul-betul di akhirat. Tapi fakta, esensi siksaan, hakikat siksaan sudah langsung terjadi, yaitu kelalaian, su'ul adab. Itu siksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakun illa man al mazid. Kalau toh pun tidak diberi anugerah oleh Allah bentuk siksaannya, dia terhalang untuk bertambah kualitas jiwanya, imannya, ya. Usia kita tambah, ilmu kita tambah, mungkin jumlah ibadah kita tambah, ikhlasnya nggak tambah, syukurnya nggak tambah, sabarnya nggak tambah, ridhonya nggak tambah. Itu siksaan. Itu siksaan namanya. Walam yakun waqad yuqamu maqamal bu'di wa huwa la yadri. Waqad yuqamu maqamal bu'di wa la yadri. Dia sedang dijauhkan dari Allah dan dia tidak tahu. Jauh dari Allah itu siksaan. Tidak ada siksaan di dunia ini yang lebih mengerikan dibanding jauh dari Allah, lalu membuat kita tidak kenal Allah lama-lama. Ini neraka paling dalam, mengerikan. Ya. Walam yakun illa yukhalliyaka wa ma turid. Kalau toh pun tetap saja dia tidak bertambah imannya, tidak bertambah kedekatannya, tidak tambah istiqomahnya, dan seluruh akhlak-akhlak baiknya, adab bagusnya. Allah menyiksanya dengan apa? Dengan membiarkan sang penempuh tadi seperti maunya dan seleranya. Hati-hati, ini ditutup dengan kalimat ini oleh Ibnu Athaillah. Ini penting sekali karena apa? Kadang-kadang, seperti
Seseorang mungkin guru kita atau orang tua kita mengatakan, karena bandelnya kita, lalu orang tua kita mengatakan, ya sudahlah, sakarmu sendirilah, mau apamu deh. Itu kan bentuk pengusiran dan seksaan sebenarnya, bukan pemberian kebebasan. Lah itu seksaan. Hal yang sama kalau sampai kita dibiarkan oleh Allah, karena bandel bukan main di dalam hati kita ini. Jangan sampai Allah mengatakan, ya udahlah karepmu lah wis. Seksaan lu ya. Kalau sampai Allah mengatakan, sudahlah karepmu lah, semaumu deh. Nah, nih ya. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira bab adab ini sangat luar biasa. Maka kita jaga adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adab sebagai hamba. Ya, adab sebagai hamba. Dengan segala kehambaan kita kepada Allah. Dengan Rasulullah SAW, adab sebagai umat dan pengikut, pecinta, dengan segala optimalisasi yang ada di dalam diri jiwa kita. Adab kita kepada para kekasih-kekasih Allah. Sampai Allah menyebutkan, man adali waliyan faqad adzantu alal harb. Siapa yang mengubarkan perang terhadap atau memusuhi kepada wali-waliku, kekasihku, aku kobarkan perang kepada orang itu. Maksudnya apa? Aku membencinya pasti. Kalau Allah, mari kita cintai kekasih-kekasih Allah, dan kita cintai segala apapun yang dicintai oleh Allah. Ya, jangan sampai kita tidak mencintai yang dicintai oleh Allah. Adab kita terhadap sesama orang beriman, sesama makhluk Allah, adab kita terhadap alam ini. Alangkah indahnya, alangkah surgawinya sebenarnya. Begitu ya. Apa yang kita jalani saat ini, manakala kita menyadari adab sebenarnya dengan Tuhan kita, dengan nabinya, dengan kekasihnya, dengan orang-orang yang mengajari kita, dengan orang-orang sesama beriman kepada dia, dan kepada semua makhluknya. Ini tidak ada alasan lagi untuk kita tidak beradab, karena seluruh ajaran tasawuf, at-tasawufu kulluhu adab. Seluruh ajaran tasawuf ini isinya ya adab, isinya etika. Adab itu lebih dalam dibanding akhlak, karena adablah yang melahirkan akhlak, akhlak yang melahirkan amal. Kalau adab kita bagus, akhlak kita bagus, amaliyah kita bagus. Adab kita buruk, akhlak kita buruk, amal kita buruk. Adab. Karena itu jangan sampai kita berada di dalam sebuah cover yang kelihatan, wah ini bagus nih adabnya, nggak taunya busuk di dalam sini. Ini yang disebut munafik. Munafik itu sampai dimasukkan ke neraka paling dalam oleh Allah. Ini karena apa? Karena dia tahu ini benar, dia langgar. Dia tahu kita ini mestinya harus beriman. Dia hanya iman di mulutnya saja, formalitasnya saja, ya, simbolisnya saja, kerongkongannya saja.
tidak sampai di hati. Padahal yang di hati inilah harus terekspresi. Kalau sampai kita menjenguk hati kita semua, sebenarnya ada apa di hatiku? Ada Engkau Allah, ada Engkau Rasulullah, ada seluruh ciptaan-ciptaanmu yang semuanya bertasbih kepadamu. Nah, lalu kita akan berkata di dalam hati kita, hai hati, kenapa sebandel itu kamu? Setebal itu dinding-dinding yang menutup dirimu. Sampai engkau nggak kenal Tuhanmu, nggak kenal nabinya, nggak kenal kekasih-kekasihnya, nggak kenal hamba-hambanya, dan bahkan kamu mulai tidak kenal dengan siapa dirimu sendiri. Inilah nanti di belakang disebutkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari betapa seringnya banyak orang menganggap yang disebut kasih sayang Allah itu sesuatu yang lembut, yang ramah, yang asik, yang senyum-senyum, yang serba terpenuhi, baru kalian menyebut, wah ini kelembutan dan kasih sayang Tuhan. Begitu gagal, begitu kesandung, terkena penyakit, cobaan, orang mengatakan, kayaknya Tuhan sedang tidak berpihak kepadaku, Tuhan belum sayang kepadaku, atau Tuhan tidak sayang kepadaku. Ini adalah cara kita memahami kasih sayang yang salah dan sangat-sangat picik dan dangkal. Ini artinya kita sedang tidak faham dengan Allah. Padahal itu semua juga cara Allah mencintai, menyayangi kita. Ayo kita rubah ya cara pandang hidup kita tentang kasih sayang tadi. Nanti kalau kasih sayang hanya hal-hal yang sifatnya enak, nyaman, ini nanti nafsu namanya. Saya sering katakan, ya, seorang petani penanam bunga ketika memangkas bunga-bunga itu adalah karena cintanya sang petani atau tukang bunga tadi agar bunga tumbuh menjadi indah dan bagus. Dan bunga tidak pernah protes. Bunga begitu ridho dan gembira ketika dia dipangkas, dipotong. Bagi orang yang tidak paham, ini kejam sekali sang petani ini. Kenapa bunga harus dipotong-potong, dipangkas-pangkas? Itu menyakitkan bagi bunga. Ada lagi yang mengatakan, wah itu petani itu sedang menentang takdir Tuhan. Kenapa takdirnya pohon itu kan ya tumbuh kembang, kenapa harus dipangkas-pangkas segala? Ini karena kebodohan orang memahami takdir, memahami cinta dan kasih sayang. Dan lalu dia kehilangan adab tadi. Ya, saya kira itu. Dan apa kiat-kiat ya yang agar kita ini terus bisa menjaga adab. Satu, kita harus i'timad tetap ya. Tetap menggantungkan, mengandalkan, berpijak semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memohon pertolongan kepada Dia, mengharap kepada Dia, dan tekad menuju kepada Dia dengan penuh cinta sebagaimana semua yang dicintai oleh Dia. Satu itu. Yang kedua, harus husnudzon kita kepada Allah. Baik sangka. Orang
yang curiga, apalagi buruk sangka kepada Allah. Ini adalah bentuk su'ul adab yang sadis di dalam diri kita. Kita nggak punya adab betul kepada Allah. Orang yang kemudian suka protes kepada Tuhan. Doa beda dengan protes, ya. Doa berarti Anda percaya kepada Allah yang Anda minta, tempat Anda meminta. Habis berdoa, serahkan seluruh keinginan Anda kepada Allah. Jangan kemudian digedor-gedor lagi setiap hari. Mana Tuhan? Kok belum Tuhan? Kok belum Tuhan? Ini namanya kita sedang tidak rela. Sedang tidak rela. Kita ini juga nggak ngerti kebutuhan besok kita ini apa secara fisik loh ya. Apalagi secara rohani. Yang tahu adalah yang menciptakan kita. Maka kita harus bergantung terus, bersandar terus, memohon terus. Biar Allah yang memilihkan jalan-jalannya. Yang ketiga, tentu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW kita ikuti semuanya. Tindakan, ucapan, dan seterusnya. Itu. Lalu hati kita terus menerus dalam situasi enak, nggak enak, tetap kembali kepada Allah. Jangan kembali kepada makhluk. Ya, nanti kalau kembali kepada makhluk, kita mulai diam-diam menepiskan Tuhan. Tuhan, ini usahaku loh. Ini kalau nggak karena aku, kalau tidak karena temanku atau orang yang membackingi aku di belakangku, nggak bakal ini sukses. Jangan sampai. Kita sedang membangun berhala namanya di dalam hati kita ini. Ya, kita berbanyak bersyukur, bersabar, mengembalikan semuanya kepada Allah. Saya kira itu, saudara sekalian, semoga ini manfaat besar bagi kita semuanya. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.